Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Nehemia pasal yang kelima ayat 6. Demikian firman Tuhan. Sekarang, walaupun kami ini sedarah sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak. Dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Bapak Saudara, kita semua pernah mendengar atau mungkin diajar bahwa marah itu seharusnya kita hindari. Dan Alkitab pun memang mengajarkan bahwa amarah tidak boleh ada dalam diri anak-anak Tuhan. Tentu ingat Musa. Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Salah satunya karena masalah dengan amarahnya. Dan Yakobus pasal 1 ayat 20 juga mengingatkan kepada kita bahwa amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nah, jadi saudara, kita memang tidak boleh marah sembarangan. Tapi saudara, ada yang berbeda dengan kemarahan Nehemia di pasal 5 ini. Amarahnya adalah amarah yang benar. Itu bukan amarah biasa, melainkan amarah yang lahir dari hati yang bersih dan tulus. Tentu kita bertanya, mengapa sih Nehemia sangat marah? Karena memang dia melihat para pemimpin, penguasa, dan orang kaya menindas rakyat miskin. Mereka meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi, padahal rakyat miskin tidak sanggup membayarnya, sehingga anak laki-laki mereka dijadikan budak. Bahkan anak perempuan mereka terpaksa dinikahi jika wajahnya cantik. Nah, saudara, tidak hanya itu saja. Di saat Nehemia sedang berjuang membangun kembali kota, orang-orang ini justru memanfaatkan penderitaan saudara-saudara seiman mereka sendiri. Mereka menjual orang-orang Yahudi yang miskin kepada Nehemia. Lalu Nehemia harus menebusnya kembali. Dan ini adalah sumber kemarahan Nehemia. Nah, saudara, mengapa marahnya Nehemia ini pantas? Karena mereka bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Mereka berbahagia di atas kemiskinan orang lain. Jadi saudara, kita bisa mengambil pelajaran penting di sini bahwa tidak semua kemarahan itu buruk. Jika kemarahan itu muncul karena ketidakadilan dan jika itu untuk membela kebenaran, maka kita harus berani bertindak. Seringkali ada orang yang memilih diam dan tidak mau bereaksi saat melihat ketidakadilan. Mereka beralasan ingin menghindari konflik, padahal alasan sebenarnya adalah mereka takut. Nah, saudara, ada sebuah kutipan yang saya pikir bagus, bahwa kejahatan terus terjadi bukan karena banyaknya orang jahat, tetapi karena orang baik memilih untuk diam. Saudara, amarah anak-anak Tuhan, yaitu amarah yang benar dan terarah, sebenarnya adalah hal yang baik. Dan itu adalah sebuah keindahan di dalam hidup kita. Kiranya kita tetap berada di dalam kebenaran dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.